Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anak, sekarang kita memasuki kompetensi dasar menerapkan dokumen administrasi usaha. Nah, sekarang ini minggu pertama kita akan mempelajari tentang fungsi dan unsur-unsur administrasi. Anak-anak, kita tidak bisa lepas dari pelajaran kelas 10 kemarin ya, tentang administrasi umum. Karena di dalam materi ini sebagian besar sudah diberikan di kelas 10 kemarin. Jadi Ibu tidak akan membahas secara mendetail, tetapi hanya untuk mengingatkan kembali kepada kalian. Anak-anak, silakan lihat video dari Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki KD 3.3 ya, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Pada jam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fungsi dan unsur-unsur administrasi. Kita lanjutkan PPT berikutnya. Anak-anak masih ingat ya pelajaran administrasi umum di kelas 10? Oke, sekarang kita ulang kembali ya. Ini administrasi, pengertiannya adalah segenap proses penyelenggaraan usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi masih ingat ya, ada 3 faktor dalam administrasi. Yang pertama adalah sekelompok orang. Sekelompok orang ini minimal 2 ya, tidak boleh 1. Yang kedua adalah usaha kerjasama ya. Jadi kerjasama ini harus dilakukan oleh minimal 2 orang tersebut. Kalau 1 orang pasti tidak bisa melakukan kerjasama. Yang ketiga adalah tujuan tertentu. Jadi sekelompok orang itu yang bekerja bersama-sama itu harus mempunyai tujuan apa yang akan ditentukan nanti atau yang dituju nanti. Sehingga administrasi ini digabungkan menjadi sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam administrasi ini faktor-faktornya tidak boleh dihilangkan satupun. Jadi tiga-tiganya harus ada ya. Kalau salah satu faktor ini dihilangkan, maka tidak akan terjadi proses administrasi. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, sekarang kita belajar tentang fungsi pendukung administrasi. Artinya administrasi ini digunakan untuk apa, begitu ya. Nah, ini ada 5 fungsi administrasi. Yang pertama adalah fungsi rutin. Artinya administrasi ini berfungsi sebagai pengendalian dokumen-dokumen, kemudian untuk diarsipkan. Yang kedua, fungsi teknis. Artinya administrasi ini bisa dijadikan pendapat untuk mengambil keputusan dan keterampilan yang memadai. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Artinya administrasi ini memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif ya. Yang keempat adalah fungsi interpersonal. Artinya administrasi ini mempunyai penilaian dan analisis untuk mengambil keputusan dan keterampilan. Yang kelima adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini untuk seorang pimpinan. Dia harus mempunyai keahlian di bidang planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu perencanaan, organizing itu mengorganisasi semua yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Actuating itu artinya menggerakkan, kemudian controlling adalah pengawasan dari semua kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Anak-anak, ada 8 unsur administrasi ya. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua manajemen, ketiga komunikasi, keempat kepegawaian, kelima keuangan, keenam perbekalan, ketujuh tata usaha, dan kedelapan hubungan masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ya. Organisasi ya, ini adalah suatu wadah atau tempat. Itu kalau dalam arti yang sempit. Tetapi kalau organisasi dalam arti yang luas adalah suatu proses sekelompok orang yang melakukan usaha kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi kalau organisasi ini adalah proses apa saja yang terjadi di dalam kantor atau perusahaan tersebut ya. Ibu ulangi lagi ya, kalau dalam arti sempit itu berarti wadah atau lembaga atau tempat atau gedung. Tapi kalau dalam arti luas itu adalah segenap proses kegiatan yang ada di dalam wadah atau organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen ya. Ini manajemen suatu proses mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tadi ya, manajemen itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah top manajemen ya, itu adalah manajemen tingkat atas. Yang kedua manajemen tingkat menengah atau middle management. Yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah atau low management. Nah, kenapa Ibu tidak tuliskan di sini? Nanti kalian bisa melihat kembali catatan atau pelajaran administrasi umum di kelas 10. Jadi ini Ibu sifatnya hanya mengulang saja ya. Kita lanjutkan. Komunikasi itu apa ya? Komunikasi itu penyampaian informasi atau pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, komunikasi ini pihak yang memberikan pesan itu namanya komunikator. Kemudian pihak yang menerima pesan namanya komunikan. Kemudian mendapatkan umpan balik dari pihak komunikan berupa feedback ya. Masih ingat ya, itu pelajaran korespondensi kelas 10. Nah, di sini komunikasi ini artinya komunikasi yang dilakukan di dalam satu organisasi atau perusahaan. Bisa bersifat dari atasan kepada atasan, bawahan kepada atasan, ataupun bawahan kepada bawahan. Jadi sifatnya vertikal dan horizontal. Kemudian yang kepegawaian yang kita bahas dalam kepegawaian ini adalah ini berhubungan dengan personalia atau pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Mulai dari penerimaan pegawai, kemudian penempatan, kemudian diklat, pemberhentian atau pensiun dan sebagainya. Jadi yang kita bahas nanti dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian membahas tentang semua seluk-beluk kepegawaian. Anak-anak sekarang kini masalah keuangan. Apa sih masalah keuangan? Yang kita bahas nanti adalah bagaimana mendapatkan biaya dari suatu perusahaan itu, bagaimana mempertanggungjawabkan biaya tersebut, bagaimana pengelolaan biaya tersebut, kemudian sumber-sumber dari mana biaya tersebut diperoleh, dan sebagainya. Ini berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Paham ya nak ya? Nah, sekarang perbekalan. Ini berhubungan dengan apa perbekalan ini? Perbekalan ini berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Bagaimana menginventarisnya, bagaimana menyimpannya, bagaimana memusnahkan barang tersebut, bagaimana pengadaannya, dan seterusnya. Kemudian kalau rusak bagaimana, rusak ringan bagaimana tindakan kita, rusak berat bagaimana tindakan kita. Semua nanti akan kita bahas dalam otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Nah, yang ketujuh lihat ya. Yang ketujuh adalah ketatausahaan ya. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kantor. Bisa berupa apa saja? Ya, bisa berupa pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan lain-lain. Disebut juga dengan office work ya. Oke. Seterusnya yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Disebut juga dengan public relation. Artinya ini berhubungan dengan masyarakat di luar kantor atau organisasi kita. Kemudian apa tujuan dari hubungan masyarakat? Yaitu agar kita mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan kita secara sadar dan sukarela.
Kalau kita mendapatkan dukungan dari masyarakat, akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu pihak kita sebagai perusahaan dan pihak luar masyarakat yang membutuhkan kita. Demikian tadi anak-anak video dari Ibu ya. Tolong untuk dipelajari lagi, yang belum jelas silahkan ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk tugasnya silahkan dilihat di Google Classroom. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.